undang-undang HGU ini diberikan 90 tahun HGU oleh negara dalam rancangan undang-undang 2010. Ini sangat-sangat berbahaya karena sebetulnya hitungan harga tanah itu kan naik setiap hari, naik setiap tahunnya. Lalu kalau kita mau pakai hitungan matematik seperti itu, kalau negara memperlakukan HGU selama 30 tahun, maka orang yang hari ini menangkan perusahaan menangkan investasinya dalam bentuk perusahaan dapat terjadi di negara Indonesia dalam mekanisme HGU, itu akan untung karena setiap tahun lagi baru mereka lepas kontraknya. Ini kan masalah besar karena setiap tahun itu harga tanah naik. Investor yang hari ini menangkan modalnya di Indonesia dalam bentuk perusahaan tambah dan segala macam, ini akan mendapatkan untung dari subsidi dengan negara melalui HGU ini. Yang dirinya siapa? Itu adalah masyarakat, petani, masyarakat, dan masyarakat yang diambil tanahnya oleh negara sebagai bentuk perampasan dan segala macam. Ini menjadi permasalahan besar di Kerajaan Lingkungan Hidup bahwa undang-undang pembaruan agraria ternyata hari ini tidak diambil oleh negara padahal tahun 60 disahkan sebagai undang-undang, tapi statusnya sebagai undang-undang permasalahan. Adalah bagaimana menghormati bahwa setiap orang di negara ini, setiap yang keturunan dari berhak untuk mereka bertani di negara ini. Itu lebih daripada undang-undang pembaruan agraria, tapi berada di undang-undang pusat negara yang dijalankan oleh negara. Dan hari ini ditinggal dengan adanya Omnibus Law sebagai salah satu undang-undang yang menjaga di dalamnya banyak sekali tentang undang-undang dan hal yang lain dari ini. Tetapi kami di sini bukan lingkungan hidup, karena ini menjadi permasalahan sendiri. Tanah lahan ini adalah persoalan yang sangat penting bagi partai kecil seperti petani, masyarakat adat, nelayan yang hari ini dikendalikan di Gunung Are dan segala macam. Banyak kali konflik agraria karena ketimpangan lahan di negara kita. Banyak kriminalisasi terhadap petani, kriminalisasi terhadap aktivis yang bergerak di lingkungan karena itu tadi persoalan pembaruan agraria, persoalan ekonomi dari undang-undang pembaruan agraria tidak pernah dijalankan oleh negara. Kriminalisasi perusahaan lahan terjadi pasti bahkan di masa konstitusi ini mulai dari bulan Maret sampai bulan Juli itu masih terjadi kriminalisasi terjadi itu terjadi kriminalisasi oleh beberapa oknum aparat terhadap petani di Utara yang untuk memperjuangkan tanahnya di sana. Ini menjadi suatu bukti empiris bahwa negara hari ini tidak peduli dengan pengadaan lahan terhadap petani yang dari bukti negara kita ini dengan memberikan lahan melalui undang-undang pembaruan agraria. Pemerintah hari ini malah mengambil alih semua tanah, semua pengadaan lahan, lalu nanti kita diserahkan kepada investor. Bagaimana kira-kira bahwa semuanya Kerajaan Lingkungan Hidup yang ada di rancangan undang-undang itu bukankah ini jadi masalah besar bagi kita? Kalau kita berbanding sekarang ini, lalu kenapa kita masih diam? Kenapa kita masih diam? Wahai mahasiswa yang berada di sekolah dasar, kenapa kalian masih tidur hari ini? Kami aliansi Sospo Wanggil sekali lagi mengatakan bahwa tujuan kami turun hari ini kepada kalian semua agar kedepannya kita sama-sama bergerak secara simultan, bergerak secara kritis dan bergerak secara profesional untuk menghalau, untuk mencegah DPR dan pemerintah RUU betul-betul menjadi undang-undang karena kita bagi saja RUU betul-betul menjadi undang-undang master yang ada di sana di RUU betul-betul jadi undang-undang yang mencabut pendidikan juga. Hari ini pendidikan akan menjadi suatu yang baru. RUU betul-betul menjadi undang-undang pendidikan tidak menjadi lagi suatu lembaga tinggi pendidikan atau lembaga yang tidak berorientasi
menjadi undang-undang perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi swasta itu Indonesia sebagai perguruan terbatas, artinya liberalisasi dan privatisasi segala macam akan menjadi satu atau menjadi hal yang sangat erat nanti di perguruan tinggi swasta. Ini berbahaya. Kampus di sana, kawan-kawan kita di Jogja, kawan-kawan kita di untuk menolak RUU Undang-Undang Master Pendidikan karena perguruan tinggi swasta yang ada di mencari bahwa mereka mencari dan menetapkan bahwa RUU ini Master Pendidikan akan berubah termasuk kurikulum pendidikan yang sebelumnya akan menjadi semacam perusahaan baru, dari ladang baru untuk investasi untuk perguruan tinggi baru akan menjadi ladang baru bagi investor untuk masuk ke negara ini. Investor baru memang menggunakan negara kita melalui yang disebut pendidikan. Ini akan menjadi suatu model baru, suatu baru dalam karena menganggap bahwa negara hari ini berlebihan, negara hari ini apa militer pada investor untuk masuk ke dalam ranah pendidikan. Saya dengan pemerintah dan DPR, kenapa mereka ekonomi dalam pendidikan adalah satu destinasi yang sangat penting. Negara butuh pendidikan, negara harus tidak hanya hidup untuk hari ini saja, tapi untuk yang lain. Menjadikan perguruan tinggi swasta sebagai ladang baru perguruan terbatas bagi investasi. Menolak RUU Master Pendidikan sebagai bentuk manifestasi dan kita sebagai mahasiswa ada kepada mahasiswa yang ada di Sekolah Dasar. Kalau wakil kawan-kawan kami mahasiswa yang ada di Sekolah Dasar untuk dalam pemerintah dan DPR agar mempertahankan agar menghilangkan RUU ini agar menjadikan undang-undang. Yang tidak perlu terhadap rakyatnya, kawan-kawanku sekalian. Baiklah, untuk menjaga ritme pergerakan saya berada pada rakyat. Jadi baiklah kawan-kawanku sekalian. Jadi saya pertegas bahwa hari ini, pada saat hari ini, adalah sebuah aksi prakondisi dari gerakan mahasiswa sekolah